Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, teman-teman. Video sebelumnya itu membahas tentang rangkaian seri ya, teman-teman. Ini yang paralel sekarang. Nah, yang paralel itu kebalikannya, teman-teman, dengan seri. Kalau seri arusnya sama, tegangannya berbeda. Kalau paralel, tegangannya yang sama harusnya berbeda. Nah, gimana itu? Jadi pertanyaan itu nanti sama seperti ini. Soal 1 dan 2 gitu. Berapa arus pada masing-masing resistansi gitu. Arus yang melewati resistansi di masing-masingnya itu berapa gitu. I1, I2, I3 gitu ya, terhadap resistornya gitu. Kemudian berapa masing-masing tegangan R3, R2, R1. Nah, kalau ada soal yang kayak gini nih, itu jawab dulu yang nomor 2, teman-teman. Kalau seperti ini ya, kalau ini pure paralel ya, bukan seri ya, nggak ada serinya gitu. Di sini nggak ada resistor lagi gitu. Kalau untuk tegangan yang pure paralel, itu jawab aja langsung V totalnya. Tapi dengan catatan pure paralel, teman-teman. Ini kan pure paralel, nggak ada yang serinya, kecuali di sini ada resistor 1 nih. Nah, itu jadi campuran, ada yang paralel dan itu paralel ada, nanti jadi seri juga ada gitu. Untuk itu diperhatikan soalnya dia rangkaiannya gitu. Oke, kalau ini jawab aja hasilnya itu pasti sama dengan VCC. Hasilnya sama dengan VCC nya gitu. Untuk nomor 2 dengan rangkaian seperti ini gitu. Nah, diketahui tadi kan ini saya samakan nih, 12 volt sama dengan ini ya, teman-teman. 12 volt VCC nya atau VIN nya, V total ini. Kemudian R nya R123 itu 234, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Jadi tegangannya di sini 12 gitu, teman-teman. Nah, cara yang pertama kayak tadi, teman-teman. Untuk mencari I-nya tinggal kalikan aja. Jadi ini cara yang pertama ya, teman-teman. Tapi nanti saya sarankan buat memahami cara yang kedua gitu. Cara pertama ini pembuktian aja biar valid gitu, ternyata sama caranya. Tapi saya sarankan bukan menggunakan cara ini. Untuk ini kita ngomongin arus ya, berarti I V per R. Oke. I V per R. Kemudian di sini I-nya itu berarti tegangannya kan 12 volt dibagi dengan resistansinya di sini. Kita coba di sini berarti 4 ya. Ini 4, berarti hasilnya 3 ya, teman-teman. Hasilnya 3. Sebentar. Kita pakai cara yang kedua dulu aja. Atau cara pertamanya yang gini aja, teman-teman. Nanti itu gampang. Jadi pertama, jadikan rangkaian paralel ini menjadi satu resistor, teman-teman. Menjadi, ini kan bisa disederhanakan jadi satu resistor dengan nilai yang berbeda pastinya gitu. Nah, caranya menyederhanakannya gini, teman-teman. Jadi 1 per rumusnya nih, teman-teman, R total. Rumusnya gini, 1 per R total sama dengan 1 per R1, kemudian ditambahkan 1 per R2, kemudian ditambahkan 1 per R3. Ini di dalam kurung ya, teman-teman. Ini masing-masing di dalam kurung seperti ini. Ini saya harus cepat nih, kalau nggak lama videonya ntar. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, otomatis kan nanti 1 per R total. Ini 1 per R total ya, teman-teman. Nanti ujung-ujungnya dikembalikan di flip gitu. R-nya di atas, satunya di bawah. Kemudian 1 per 2 ditambah. Ini dalam kurungnya langsung aja ya. Nah, ini kita baginya langsung aja gitu. 1 per 3 dan
berapa? 1/4 ya, 1/4 gitu. Oke, berarti ini ini masih 1/r total. Oke. Oke, ini berarti kita samakan penyebutnya teman-teman. Yang bawahnya kita samakan menjadi 12 ya berarti ya. Menjadi 12. Bawahnya itu 12 gitu. Berarti kan gini, 12 bagi 2 itu kan 6. 6 dikalikan 1 kan 6. Atasnya berarti 6. Ini 6. Kemudian ditambah ini nanti di dalam kurung teman-teman. Dalam kurung ya. Ini 12 dibagi 3. Oke, kan 4. 4 dikalikan 1. 4 dikalikan 1 4, ya kan? 4. Kemudian ditambah 12 dibagi 4. 3 dikalikan 1 3 gitu. 3. Jadi hasilnya 1/r total sama dengan 13/12. Nah, kemudian kita balik teman-teman. R total sama dengan 12/13 gitu. Saya pakai kalkulator di sini. 12/13 0,923 gitu. Jadi sama dengan 0,923. Berapa tadi? Iya, 0,923 gitu ya. Atau 0,92 gitu aja deh, biar enggak rumit komanya. Nah, ini setelah menjadi yang ini ya teman-teman, R total ini, itu kita mencari arusnya. Nah, saya perkecil dulu. Langkahnya seperti ini, kita cari arusnya dulu untuk menjawab arus totalnya dulu. Berarti I sama kayak tadi, I sama dengan V/R kan, V/R. Oke, R nya itu pakai yang ini teman-teman. Ini kan 0,92 ohm. Ini ohm semua. Oke, kemudian di sini I sama dengan 12 dibagi 0,92. Gini teman-teman. Nah, katakanlah ini 12 dibagi 0,92. 0,92. 13 ya, 13 gitu aja ya teman-teman. Hasilnya itu 13 ampere gitu. Misal gede ini. Kemudian setelah kita tahu ini ya teman-teman, arus totalnya ya teman, ini arus totalnya, kita akan kembali ke rangkaian ini, dimana arusnya ini 13 akan mengalir dibagi ketiga pipanya ini, ketiga jalurnya. Nah, kemudian untuk mencari arus di I1, arus yang melewati di resistor 1 ini, itu kan tadi menggunakan rumus seperti ini kan, V/R. Nah, ini R-nya R1, V-nya V total ya, otomatis V-nya kan sama tuh. Nah, berarti I1 sama dengan V atau berapa tadi? 12 ya. 12/R1 nya itu 2 ohm teman-teman. 2 ohm. Ini jadinya 6 ampere. Kemudian I2 ini langsung saya tuliskan ini ya, I2 gitu ya teman-teman. I2 biar cepat. 12/3. Ini hasilnya adalah 4 ampere. Kemudian I3 itu 12/4 dan hasilnya adalah 3, dimana ini ampere teman-teman. Dimana kalau dijumlahkan seperti yang saya bilang tadi, ketika dia mau masuk percabangan ini itu kan 13 tuh. Ini I total tuh I yang keluar di sini kan.
Ini I13 nih, masih 13. Ketika ada percabangan itu bercabang, dimana I1 nya itu 6 ampere. Ini kan 13, 6 nya ke sini, 4 nya ke sini, dan 3 nya itu ke bawah, paling bawah. Kemudian ketika gabung lagi itu dijumlahkan, hasilnya harus sama, sehingga ini kan menjadi 13 ampere nih teman-teman. Nah maka itu valid teman-teman, karena sama gitu, input dan outputnya sama, masuk sini keluar sini sama. Nah rahasianya gini teman-teman, ketika rumus I sama dengan V dan R, sebentar, ini catatan, ini bukan rahasia, ini rahasia umum sebenarnya, harus tahu. Ketika I sama dengan V dan R, kita tahu bahwa I itu sebanding dengan R, dan I itu berkebalikan dengan R, dan sebaliknya. Maksudnya seperti ini, ketika R-nya kecil, semakin kecil, maka arusnya semakin gede teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini kan yang paling kecil yang R1, ini kecil kan, arusnya gede teman-teman. Tapi kalau R-nya ini besar, maka arusnya ini kecil, kebalikannya teman-teman. Ini 4 ya. Nah ini jadi paling kecil gitu teman-teman. Jadi ini kebalikannya teman-teman. Kemudian untuk ini apa ya, karakteristiknya gitu. Jadi ketika R-nya gede, I-nya itu malah kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya malah gede gitu. Jadi kebalikan. Nah begitu juga ada karakteristik terhadap V. I terhadap V itu sebanding lurus, artinya kalau arusnya tinggi, tegangannya juga ikut tinggi, seperti itu teman-teman. Ini kan arusnya 6 ini teman-teman, 6. Tapi ini kan paralel gitu ya, sama ya teman-teman. Nah, ketika arusnya tinggi, tegangannya juga meningkat gitu loh. Jadi enggak sama lah, enggak kebalikan gitu. Oke, karena kan rumusnya kan I sama dengan V per R gitu teman-teman. Oke, ini berbeda lagi kalau semisal yang di rangkaian yang ada itu seperti ini nggak ada nih teman-teman. Katakanlah gini, hanya 2, katakanlah hanya 2, jadi arusnya 2 gini. Jadi kalau 2 gini, ini katakanlah ini saya hapus ya teman-teman, saya hapus. Kemudian ini kita abaikan saja. Ini soal baru lah, katakanlah gitu. Nah rangkaiannya seperti ini kan, ada 2 R gini. Nah ini mudah malahan teman-teman. Cara mencari RI nya itu gini, I di I1 ya, I1 sama dengan R2. Caranya gini, tapi sebelumnya kita harus tahu ininya dulu nih teman-teman. Kita harus menjadikan R totalnya dulu. Berarti R totalnya itu kalau 2 dan 3, sebentar saya kerjakan dulu. Berarti kan gini kan, seper R total, R tot sama dengan 1/2 plus 1/3 kan gini ya kan. Nah berarti kan ini kali ini berapa, 6 ya, 6 berarti 1/R tot sama dengan 1/6. Maaf, ini 6, berarti ini kan 3 plus 2. Ini nggak usah saya jelaskan, tadi ngitungnya tahu lah ya teman-teman. Berarti kan 3 sama 2 gini. Kemudian R totnya ini langsung saja saya tukar ke bawah, 6/5. Oke, R totnya berarti berapa, 1, sekian ya teman-teman. Kalau ini 6/5, 1,2 ohm, 1,2 ohm. Oke, R totnya kalau 2 seperti ini, dengan soal seperti ini, itu
R dotnya menjadi 1,2, otomatis arusnya, nah ini bentar, ini kan 1,2 ohm R dot. Kita sama seperti ini, arusnya I sama dengan V per R. I sama dengan 12 per 1,2. Berapa tuh? 10 ya teman-teman. Kan kelihatan ini ternyata sama angkanya. 10 sama dengan 10 ampere. Oke. Jadi 10 ampere ya. I total nih teman-teman, I total. Nah, I total. Saya masukkan sini aja. I total. Kemudian kalau kita cara pakai cara yang pertama itu kan cara pertama tadi gimana? Cara yang ini. Sebentar. Udah saya hapus ya tadi ya. Jadi IDI1 ini ya teman-teman, 12 per 2 ini kan gini. Jadi ini sama juga teman-teman. Sama dengan 12 per 2 I2 kemudian 12 per 3 per 3. Ini hasilnya 6, ini hasilnya berapa? 4 ya teman-teman, hasilnya 4. Nah ada cara lain lagi teman-teman, nggak usah pakai seperti ini kan 10 sama nih 10 ampere. Kalau kita total nggak usah pakai seperti ini, tapi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita cari I1 sama dengan itu yang di atas yang ini teman-teman, R2. Jadi R2 itu 3 per totalnya kan 5. Nah kemudian kalikan dengan I total kan 10 ampere. Ini I1 ya teman-teman, ini I1 berapa nih hasilnya nih? 3,5 maaf 3 dibagi 5 dikali 10 berarti kan 6 ya, dikali 10 kan 6 ya, dikali 10 ini 6 I1 dengan 6. Nah ini pakai perbandingannya teman-teman, jadi ini tidak membutuhkan tegangan, jadi ini nggak perlu digunain. Nah ini cara kedua lah gitu, selain kita pakai rumus V per R ini. Sebenarnya ini itu penurunannya teman-teman, ini penurunannya dari rumus V sama dengan I kali R gitu, sehingga di I2 saya ulangi lagi, kalau kita cari I2 itu yang di atas R1, jadi R1 nya itu 2 per totalnya kan 5, 2 per 5 dikali 10 gitu. Kalau nggak percaya nih, 2 dibagi 5 kan 4 dikali 10 kan 0,4 dikali 10 kan 4. Nah ini 4 ampere. Nah seperti ini teman-teman, ini kan sama akhirnya. Ini cara yang kedua ya. Nah kemudian cara yang pertama yang I sama dengan V per R tadi, berarti 12 dibagi langsung dibagi 2 sama 12 dibagi 3, hasilnya sama 4 sama 16, dimana kalau dijumlahkan hasilnya kan sama dengan 10 ampere di sini teman-teman. Oke, itu tadi ringkasan tentang ini teman-teman, paralel dan serinya untuk video sebelumnya ya teman-teman. Ini untuk paralel, jadi dasarnya seperti itu teman-teman. Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 pasti itu yang ditanyakan, pasti itu teman-teman, itu pasti ada gitu. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Panjang nih ya teman-teman, kita bisa lanjutkan untuk yang lebih advance gitu. Oke, terima kasih dan selamat belajar.